Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi akan tetapi sekalian. Saya akan mencoba membuat resume pertemuan tentang sosial teknis penawaran mata kuliah dan pengambilan mata kuliah lintas prodi di lingkungan Universitas Pajajaran yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi pertama, untuk penawaran kampus Merdeka ini sendiri bisa dilakukan oleh pimpinan prodi melalui akun PIM prodi maupun melalui akun manajer ataupun akun admin fakultasnya masing-masing. Tetapi nanti tentu saja untuk fiturnya sedikit berbeda, karena kalau untuk akun pimpinan prodi itu hanya bisa melihat dan menawarkan mata kuliahnya sendiri, sedangkan untuk akun manajer dan akun admin di fakultas itu bisa melihat keseluruhan mata kuliah yang ditawarkan maupun ditawarkan oleh dan ditawarkan pada prodi di fakultas kita secara keseluruhan gitu ya. Jadi pertama saya akan menayangkan dulu seperti biasa kita masuk dulu ke laman sia.unptk.id. Ini laman yang biasa kita gunakan untuk mengecek berbagai hal terkait dengan administrasi akademik. Kemudian kita login dengan menggunakan PIM prodi. Jadi saya akan demonstrasikan dulu untuk menggunakan akun pimpinan prodi ya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke akun pimpinan salah satu prodi di fakultas. Jadi fakultas ilmu budaya, kita bisa melihat ke menu akademik. Pertama kita akan coba bagaimana menawarkan mata kuliah yang ada di prodi kita kepada prodi lain. Ketika diklik akademik, kita tinggal melihat ke kampus Merdeka, kemudian ada dua opsi, yaitu penawaran MK ke prodi lain dan penawaran MK ke mahasiswa. Nah, pada dasarnya penawaran MK ke prodi lain adalah tombol yang kita klik ketika kita ingin menawarkan mata kuliah yang ada di prodi kita ke prodi lain di lingkungan Universitas Pajajaran. Sedangkan untuk penawaran MK ke mahasiswa adalah penawaran dari prodi lain gitu ya kepada prodi kita sendiri. Yang pertama kita akan klik dulu penawaran MK ke prodi lain. Nah, ini adalah program studi sastra Sunda, kebetulan akun yang saya gunakan. Untuk mengadresnya boleh dipilih, boleh tidak ya, tapi kita pilih saja misalnya, dan yang penting adalah pemilihan tahun akademik. Contohnya untuk tahun ini, semester ini, maka ini adalah semester genap 2020-2021. Kemudian kita klik tampilkan. Nah, ketika klik ditampilkan, maka kita akan bisa melihat daftar mata kuliah yang ada di program studi kita pada semester dan tawaran ke mahasiswa pada semester ini. Nah, di sini kita melihat banyak sekali untuk program studi ada 29. Nah, untuk menawarkan ke program studi yang lain, kita bisa melihat ada dua tombol di sini, yaitu tombol action, yaitu tanda pensil untuk mengedit, dan ada tombol di sebelahnya untuk melakukan proses penawaran. Nah, tombol ini kita akan gunakan untuk menawarkan ya Bapak Ibu sekalian, KTT. Sementara yang ini adalah untuk mengisikan deskripsi dari mata kuliah tersebut. Tetapi ini khususnya sih untuk digunakan ketika mata kuliah tersebut akan ditawarkan ke universitas lain. Kalau kita klik, kita bisa melihat mata kuliah ini akan dikirim dan di-share ke konsorsium Kampus Merdeka Unpad Undip Unhas. Ketika kita input di sini, maka deskripsi mata kuliah tersebut seyogianya bisa dilihat oleh para mahasiswa di Undip dan Unhas untuk menjadi referensi ketika mereka ingin memilih mata kuliah tertentu. Jadi yang ini kita tutup saja. Nah, misalnya saja kita lihat di sini ada beberapa mata kuliah yang misalnya tentang yang lebih umum tentang apa ya? Misalnya tentang kebudayaan Sunda gitu ya. Di sini ada mata kuliah kebudayaan Sunda misalnya.
yang relatif bisa kita tawarkan kepada mahasiswa dari fakultas manapun karena materinya bersifat umum. Klik edit, kemudian di sini kita melihat ada program studi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah program studi tujuan yang akan kita berikan penawaran. Nah, ketika diklik, ini yang muncul hanya prodi-prodi di Fakultas Ilmu Budaya ya, karena fakultasnya kita pilih Fakultas Ilmu Budaya. Tapi kalau kita klik fakultasnya, misalnya ada hukum, ekonomi, dan lain-lain, maka kita bisa membatasi akan kita tawarkan ke fakultas mana. Kita sebagai contoh saja, saya akan menawarkan ke fakultas hukum misalnya ya. Seperti ini, programnya sarjana, maka saya bisa milih prodi apa sih sebetulnya di hukum yang ingin saya berikan penawaran. Kalau di hukum kebetulan prodi S1-nya hanya satu, jadi hanya hukum. Tapi kalau yang lain misalnya saya tawarkan ke mana ya? Misalnya FISIP misalnya ya. Prodinya kan banyak FISIP nih. Nah, kita bisa pilih apakah kita tawarkan hanya ke administrasi publik saja, ke hubungan internasional saja, KESOS, atau yang lainnya. Jadi ini bisa kita klik, misalnya ke administrasi publik saja. Tapi kalau memang kita akan menawarkan ke semua prodi di FISIP, maka kita tinggal klik pilih semua. Seperti itu. Itu apabila kita tawarkan ke fakultas tertentu. Nah, apabila mata kuliah ini ingin kita tawarkan ke seluruh fakultas dan prodi yang ada di Unpad, maka kita tinggal klik semua fakultas di sini ya. Kemudian program studinya juga otomatis akan bisa ditawarkan ke seluruh prodi yang ada di semua fakultas yang ada di Universitas Pajajaran. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengisikan kuota. Apabila kita ingin membuka mata kuliah ini seluas-luasnya, maka masukkan 0 untuk kuota tanpa batas gitu ya. Tetapi kalau kita ingin batasi, tinggal masukkan saja kuotanya misalnya ini untuk satu Unpad misalnya ya, satu Unpad 50 orang. Ya. Kemudian kita simpan. Nah, maka akan muncul. Mata kuliah ini ditawarkan ke semua fakultas, ke semua prodi dengan kuota 50 orang. Tetapi yang perlu kita periksa kembali adalah apakah kuota ini bersesuaian dengan kuota penawaran mata kuliah tersebut di internal fakultasnya, begitu ya. Karena sebetulnya kuota ini bukan kuota terpisah, tapi mengambil dari kuota mata kuliah tersebut gitu, yang ditawarkan kepada mahasiswa di fakultas kita secara reguler. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin memastikan bahwa kuota ini sesuai dengan kuota yang sudah ada atau kita ingin menambahkan kuota tersebut sehingga bisa terfasilitasi. Caranya adalah kita tutup dulu, gitu ya. Kemudian kita masuk ke menu yang lain yang ada di menu akademik, yaitu ke penawaran dan jadwal kuliah. Nah, kemudian kita klik penawaran dan jadwal mata kuliah. Kemudian kita pilih kembali. Kita coba tampilkan. Nah, tadi mata kuliahnya adalah kebudayaan Sunda, ya. Ini mata kuliahnya. Yang ini ya, nomor 17 nih, ini. Kebudayaan Sunda tadi. Pengampunya Bapak Taufik Ampera. Kemudian kita cek, klik tombol edit. Oh, maaf. Ini tidak diberikan untuk fitur ini, maaf. Kita coba akses dari, ternyata karena sudah ditutup, kita tidak bisa menawarkannya, jadi harus masuknya dari akun manajer mungkin ya, sebentar. Ceknya pakai akun manajer saja. Nah, jadi kita coba buka di akun siap manajer ya. Admin juga bisa buka sebetulnya. Karena kalau untuk mengecek penawaran jadwal kuliah,
Melalui di chat pimpinan prodi kelihatannya barusan ada sedikit bermasalah. Jadi kita buka di penawaran jadwal dan kampus, penawaran dan jadwal kuliah, maaf. Kemudian pilih tahun akademiknya. Ini yang mana ya? Oh, ini masih yang prodi. Maaf. Kita logout dulu saja. Logout. Kemudian kita ubah masuknya dengan menggunakan akun manager. Sudah masuk menggunakan akun manager ya. Jadi kalau misalnya untuk akun manager kita bisa lihat ya menunya lebih banyak gitu di dashboardnya. Ada kalau di menu siat prodi itu hanya ada menu dashboard, profil, akademik kemahasiswaan, referensi, logout. Sementara kalau di siat manager itu ada dashboard, profil, akademik kemahasiswaan, ada riset dan pengabdian. Dan tambahannya di sini referensi dan logout gitu ya. Nanti juga untuk item-item di dalamnya juga relatif lebih banyak. Oke, baik, kembali lagi ke yang tadi. Jadi kita klik akademi untuk mengecek tadi berapa sih kuota kebudayaan Sunda itu ya, yang sebetulnya saat ini sudah ditawarkan ke internal, karena tadi kita ingin mengeluarkan 50 ke eksternal gitu ya. Masuk ke penawaran pelajaran mata kuliah, kita sudah diisikannya prodinya bahasa Sunda, tahun akademiknya semester genap 2020-2021. Nah, kemudian kita lihat di sini tadi nomor 17 ya, kalau salah. Nah, ini benar. Nomor 17, kemudian Sunda di sini ya, teman-teman sekalian. Ini kemudian kita klik. Nah, kita lihat di sini ada informasi terkait dengan penawaran mata kuliah tersebut ya. Misalnya, nah ini kelas. Nah, diisi 0 apabila tidak dibatasi kuota. Nah, alhamdulillah. Berarti kalau kita lihat ternyata mata kuliah ini alhamdulillahnya tidak dibatasi kuotanya, sehingga walaupun kita membuka kuota 50 untuk mahasiswa eksternal, insya Allah mereka akan tetap bisa mengambil mata kuliah ini. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini ternyata begitu kita cek kuotanya hanya 50 orang, maka otomatis mahasiswa reguler kita akan berebut dengan mahasiswa dari prodi yang lain gitu ya pada saat pengambilan KRS-nya. Nah, sehingga perlu kita tambahkan misalnya kuotanya menjadi 100 orang. Sehingga mahasiswa kita 50 dan mahasiswa dari luar 50. Gitu ya. Seperti itu. Kurang lebih. Nah, kalau misalnya memang kita tidak membatasi kuotanya sejak awal, ya tidak dapat diisi kosong saja sehingga relatif lebih aman dan bisa diisi oleh teman-teman dari fakultas lain. Oke, jadi udah aman ya. Terus kita tutup, close. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke misalnya kita ingin menawarkan mata kuliah yang lain nih. Kita ingin menawarkan mata kuliah lain, maka kita kembali klik kampus Merdeka, penawaran MK ke prodi lain, gitu ya. Tahun akademik genap, kita lihat. Nah, kalau kita sudah menawarkan mata kuliah ini melalui siat, maka nanti akan muncul tanda seperti ini, ditawarkan. Artinya mata kuliah ini di siatnya sudah berhasil kita tawarkan ke fakultas yang lain dan ke prodi yang lain, gitu ya. Kemudian kita ingin menawarkan mata kuliah lain, misalnya kritik teks misalnya ya, ini contoh. Nanti kita akan lihat mekanismenya masih sama. Misalnya ini hanya akan saya tawarkan ke prodi lain tapi masih di Fakultas Ilmu Budaya.
Misalnya, saya tawarkan ke sastra Indonesia. Kenapa saya coba praktekkan ini, karena saya ingin, eee, nanti kita semua bisa melihat tampilan, eee, mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi sastra Sunda ke prodi sastra Indonesia sebagai prodi GES-nya, gitu ya. Eee, seben nah ini dia, atau ke sastra Arab ya. Oke, kita coba ke sastra Arab. Nah, kita tawarkan sastra Arab. Misalnya kita, eee, isikan saja dulu kuotanya misalnya 5 orang gitu ya, 5 orang, simpan. Nah, maka ini sudah ditawarkan ya ke sastra Arab gitu ya. Dan ketika klik, kita refresh, maka mata kuliah coba. Nah ini, sudah muncul ya tandanya. Mata kuliahnya sudah ditawarkan ke prodi sastra Arab. Tapi kita cek lagi nih, jangan-jangan, kuotanya masih sedikit, tadi ditawarkan 5 orang ya. Kita coba cek ini sebenarnya kuota kritik sastra ini berapa sih? Oh, kuotanya emang tidak dibatasi kuota ya kebetulan. Jadi insya Allah dibuka 5 masih tetap aman. Nah, sekarang kita akan coba melihat tampilan di prodi GES-nya seperti apa. Jadi kita akan buka siat pimpinan prodi dari prodi sastra Arab di Fakultas Ilmu Budaya. Sekarang kita sudah masuk ke akun siat Kaprodi Sastra Arab ya, yang menjadi Kaprodi GES-nya. Kita akan buka di menu akademik, kemudian klik kampus Merdeka, dan kita klik penawaran MK ke mahasiswa untuk melihat mata kuliah apa saja sih yang ditawarkan oleh prodi lain ke prodi kita. Klik, nah kita bisa pilih fakultas sosnya, artinya fakultas apa saja sih yang menawarkan pada kita. Kita bisa pilih semua gitu ya, pilih gitu ya. Kalau kita ingin bisa mengecek semuanya tanpa memfilter per fakultas. Nah, kalau kita tidak filter per fakultas, ternyata banyak sekali. Ini ada dari statistika, ada dari ilmu komunikasi, ada psikologi, ada kesejahteraan sosial, ada dari FEB juga, gitu ya, jadi cukup banyak. Nah, ada dari sastra Jepang juga. Kemudian kita akan mencek tadi yang ditawarkan oleh sastra Sunda ya, yaitu kritik teks. Kita coba ada sastra Sunda tidak ya? Sastra Sunda tadi kita cek sastra Sunda. Nah, ada ternyata tadi yang ditawarkan oleh sastra Sunda. Ada tadi ya, yaitu kritik teks, di sini ada mata kuliahnya yang ditawarkan gitu ya. Nah, kalau kita ingin menawarkan mata kuliah yang ditawarkan oleh fakultas lain atau prodi lain kepada mahasiswa kita, kita bisa mengklik tombol checklist yang ada di sini, rekan teteh sekalian. Jadi, kita tinggal klik saja, misalnya kita ingin menawarkan mata kuliah kritik teks kepada mahasiswa kita. Gitu ya. Kita klik cek, akan muncul apakah mata kuliah yang ditawarkan, maka kita klik OK, nanti penawaran mata kuliah tersebut akan muncul di penawaran menu penawaran KRS untuk mahasiswa di prodi kita sendiri. Klik.
penambahan penawaran berhasil dilakukan. Nanti itu akan muncul di sini. Sekalian, bawah ya tadi ya. Nah, ditawarkan otomatis mahasiswa di program sastra Arab itu nanti di program PSS-nya akan bisa melihat mata kuliah ini dan bisa memilih mata kuliah ini sebagai mata kuliah lintas prodi dari yang bersangkutan gitu ya. Jadi bisa memilih sesuai dengan minatnya. Nah, ini kalau kita lihat yang sudah tawarkan ini ada beberapa ya, ada di sastra Inggris juga sudah ditawarkan juga. Kemudian dari ADBIS juga ya, bisnis kreatif dan pariwisata juga ditawarkan kepada mahasiswa sastra Arab, manajemen strategik, entrepreneur and innovation, juga perancangan program pelatihan juga ditawarkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat mahasiswa program studi sastra Arab itu bisa memilih mata kuliah lintas prodi yang ada di sini ya, yang ditawarkan oleh Vkom, kemudian ditawarkan oleh FEB, kemudian juga ditawarkan oleh prodi di lingkungan internal FEB itu sendiri ya. Nah, seperti itu kurang lebih prosesnya. Nah, tetapi untuk memperlancar ya pengambilan mata kuliah tersebut, memang antar kaprodi itu sebaiknya ada komunikasi. Misalnya kalau tadi program studi sastra Sunda ingin menawarkan kepada program sastra Arab, ya kaprodi sastra Sunda menghubungi kaprodi sastra Arab bahwa kami menawarkan mata kuliah ini untuk mahasiswa program studi sastra Arab karena memang sama-sama misalnya memiliki pengetahuan yang bisa digunakan dalam kedua bidang ilmu tersebut misalnya ya. Jadi kita hubungi kaprodi GES-nya supaya kaprodi GES-nya pun bisa menerima penawaran seperti tadi, karena walaupun kita sudah tawarkan, tetapi oleh prodi GES-nya itu tidak ditawarkan kepada mahasiswanya melalui proses seperti ini, maka otomatis tidak akan muncul di penawaran KRS mahasiswa prodi GES-nya gitu ya, sehingga nanti kita sudah menawarkan malah tidak ada yang mengambil, sehingga komunikasi di antara kaprodi yang menawarkan yang ditawari itu harus terjalin dengan baik gitu ya. Nah, salah satu masalah yang kemarin sempat muncul di saat diskusi adalah terkait dengan bagaimana mahasiswa atau bagaimana prodi host mengecek mahasiswa dari prodi GES yang ada di mata kuliah yang sudah ditawarkan gitu ya. Nah, sebetulnya secara teori seharusnya kita bisa mengecek di bagian sebentar. Nah ini, di bagian KRS ya, di daftar hadir per kelas. Misalnya kalau di Fakultas Ilmu Budaya itu mata kuliah yang ditawarkannya itu misalnya kita ambil saja program studi sastra Jepang ya. Program sastra Jepang kemarin sudah menawarkan mata kuliah Shokyun Nihongo atau bahasa Jepang dasar gitu, dan memang sudah ada 3 mahasiswa dari prodi lain yang mengambil mata kuliah tersebut gitu ya. Tetapi kita sudah mengidentifikasi karena ternyata mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak bisa dicek gitu ya oleh prodi hostnya gitu, secara sistem gitu ya, baik di siatnya maupun di daftar hadirnya. Sebetulnya secara teorinya sih seharusnya bisa kita cek di daftar hadir per kelas ya. Contohnya yang mata kuliah bahasa Jepang yang Shokyun Nihongo.
Isokyo Nihongo ya, yang ini, yang nomor 29. Ini kita bisa bukanya dari akun fakultas ya, dari akun manajer atau dari akun admin fakultasnya masing-masing. Kita bisa ngecek sih sebetulnya di sini. Jumlah mahasiswanya kan 86 gitu ya. Kita bisa lihat di bagian edit. Nah, ini ada nama mahasiswanya yang mengambil mata kuliah tersebut. Jadi ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kemarin itu sebetulnya sudah ada 3 mahasiswa dari Prodi Sastra Inggris yang terdaftar di mata kuliah ini, gitu. Tapi kalau kita cek di kehadiran atau daftar hadir per kelas, kita lihat di sini NPM-nya semuanya adalah NPM dari mahasiswa program studi sastra Jepang. Gitu ya. Sehingga kemarin juga oleh narasumber kita yaitu Pak David disampaikan bahwa itu masih menjadi masalah, yaitu prodi host belum bisa memantau kehadiran dari mahasiswa yang berasal dari prodi lain yang terdaftar di mata kuliah tersebut secara sistem gitu ya. Dan ini yang masih akan terus diperbaiki walaupun kemarin ada pernyataan dari salah satu hadirin kalau tidak salah Pak Yusef yang menyatakan bahwa sudah bisa dilihat kok di SIAT begitu ya. Artinya di portal staff-nya itu untuk portal staf pengampu mata kuliah tersebut itu kan kita bisa melihat absensi ya. Nah, katanya nama mata kuliah, nama-nama mahasiswa prodi lain yang bergabung di mata kuliah beliau itu sudah bisa muncul di portal staff-nya sehingga bisa dicek kehadirannya begitu ya. Tetapi ini akan dicek kembali oleh Pak David gitu ya, dan mungkin saya juga cek karena kalau kita lihat untuk yang mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi Jepang yang katanya sudah ada 3 mahasiswa dari prodi lainnya dari sastra Inggris yang bergabung, ternyata dicek di sini tidak ada. Karena kalau dilihat NPM-nya semuanya adalah NPM mahasiswa dari program studi sastra Jepang itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga ini mungkin masih akan di kembali gitu ya. Apakah memang sudah masuk di sini tetapi kemudian secara otomatis NPM mereka tergenerate dan sesuai dengan NPM prodi host-nya atau bagaimana gitu ya. Karena kalau untuk kasus mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang tergabung dalam program NUNI misalnya, itu ternyata ketika mereka mengambil mata kuliah di Unpad itu nanti dia akan NPM-nya di-generate sesuai dengan apa namanya prodi yang dia tuju di Unpad-nya kalau tidak salah seperti itu. Nanti mungkin ini bisa diklarifikasi kembali kepada Pak David ya. Jangan-jangan saya salah interpretasi juga. Nah itu kemudian masalah lain yang sempat muncul dari Budina ya. Beliau adalah Kaprodi D4 TFEB dan beliau bertanya apakah penawaran mata kuliah lintas prodi ini bisa dilakukan lintas jenjang dari D4 ke S1 maupun sebaliknya, dan jawabannya adalah bisa gitu ya. Tetapi ternyata ketika pada prakteknya secara administratif agak kurang lancar karena ketika beliau berhubungan dengan Kaprodi manajemen kalau tidak salah, maaf bukan manajemen, bisnis internasional atau saya lupa. Itu beliau minta mata kuliah itu ditawarkan ke ditawarkan ke mahasiswa prodinya karena cukup menarik, tapi ketika akan diambil oleh mahasiswa di prodinya Budina itu ternyata kuotanya selalu penuh gitu ya. Sehingga beliau minta
tambahkan kuotanya, kemudian tambahkan oleh prodi hostnya, kuotanya ditambah berapa sekian puluh orang, dan ketika akan diambil gitu ya, setelah ditawarkan ternyata kembali muncul notifikasi kuotanya sudah penuh begitu, sehingga apakah ini betul-betul penuh atau ada masalah secara sistem yang muncul secara otomatis itu terkesan penuh padahal sebetulnya kuotanya masih ada. Nah, itu mungkin yang kemarin juga sempat diverifikasi dan katanya akan ditindaklanjuti oleh tim dari akademik gitu ya. Kemudian yang kemarin sempat dibahas juga adalah terkait dengan bagaimana kalau kita ingin melihat deskripsi mata kuliah dari MK-MK yang ditawarkan oleh prodi lain kepada kita ya, karena ternyata tidak ada menunya. Jadi memang di situ ada menu pengisian deskripsi mata kuliah ya tadi ya, tapi memang menu pengisian deskripsi mata kuliah itu ternyata hanya digunakan untuk penawaran mata kuliah dari prodi kita ke prodi di perguruan tinggi lain gitu ya, yang tadi yang Undip dan UNAS itu yang ada di program KMB gitu ya. Sehingga kalau untuk di internalnya sendiri sebetulnya masih belum ada fitur yang memungkinkan kita bisa mengecek deskripsi mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi lain kepada prodi kita, itu melalui fitur yang ada di Siat Akademik ini, ya. Nah, mungkin itu juga menjadi PR sehingga kalau kita memang ingin tahu, sebaiknya memang ada komunikasi di antara kaprodi host dan kaprodi guest gitu ya. Misalnya kalau kita ingin tahu deskripsi mata kuliahnya apa, ya kita tinggal langsung saja tanya kepada kaprodi prodi host yang bersangkutan gitu. Nanti mungkin prodi host-nya bisa mengirimkan sehingga kita bisa memberikan penjelasan kepada mahasiswa kita terkait dengan mata kuliah yang ditawarkan, sehingga mereka ada gambaran kira-kira mata kuliahnya seperti apa, sehingga mereka lebih yakin untuk memilih gitu. Walaupun sebetulnya kan kita sudah punya CACP ya, Kang Teteh sekalian. Jadi kemarin sempat juga kepikiran bagaimana kalau misalnya ketika mata kuliah tersebut misalnya kita tawarkan ke prodi lain, nah otomatis nanti dia akan terlink dengan CACP prodi yang menerima penawaran tersebut. Sehingga kalau ingin mengecek deskripsi mata kuliahnya, dia tinggal cek CACP-nya, kemudian mengklik deskripsi mata kuliah yang ditawarkan tersebut di CACP-nya begitu. Tapi ini secara teknis belum nggak tahu bisa dilakukan atau tidak ya. Mungkin bisa sih seharusnya, tapi ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa dijadikan masukan oleh tim pengembangan Siat Akademik pada khususnya ya, sehingga nanti sistemnya terintegrasi gitu ya. Kemudian yang lainnya lagi adalah ada kendala teknis terkait dengan transfer mata kuliah. Itu kemarin disampaikan oleh Pak I kalau tidak salah ya, dari FMIPA kalau tidak salah. Jadi ternyata ketika di akhir perkuliahan misalnya ya, nilai itu tidak bisa kita input dari fakultas host untuk mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari prodi di fakultas yang lain. Sehingga akhirnya ya pengiriman nilainya sifatnya manual, gitu. Akhirnya kita kirimkan nilai ke mana? Ke fakultas GES-nya gitu ya, secara manual, kemudian mereka yang input. Nah, memang ada satu kendala di sini, jadi memang perlu wadah ya, perlu wadah untuk bisa menerima transfer nilai tersebut, atau juga bisa saja diakali dengan sistem penyamaan kode mata kuliah gitu seperti TPB gitu kan. TPB juga bisa transfer nilai gitu ya lintas prodi.
Tapi memang kelemahannya kalau menurut saya sendiri, jadinya nanti setiap kali kita menawarkan dan akan menerima penawaran mata kuliah lintas prodi, maka kita harus menambahkan di sistem, mata kuliah tersebut, di penawaran jadwal di fakultas kita dengan kode mata kuliah yang sama, gitu ya. Mhm, dan karena setiap semester mungkin mata kuliah ini berubah-ubah dan jumlahnya terus bertambah, maka nanti, eee, mata kuliah yang ditawarkan di prodi kita pun nanti akan berubah-ubah dan bertambah terus gitu. Jadi sempat kepikiran juga sih kemarin waktu S1 kan saya pernah, exchange waktu itu ke, eee, Jepang. Nah di sana sebetulnya penawaran mata kuliah lintas prodi ini sudah sangat biasa dilakukan gitu. Jadi saya bisa mengambil mata kuliah di fakultas A, di fakultas B gitu yang memang menarik minat saya, tanpa, harus memikirkan hal lainnya, saya hanya perlu meng-KRS-kan dan nanti nilainya akan otomatis masuk, ke transkrip nilai saya gitu. Karena ketika kita mengambil mata kuliah di prodi lain karena memang apa, sistemnya sudah tergabung, jadi, kendala seperti itu juga tidak terjadi ya, eee, jadi mengambil mata kuliah di prodi lain itu atau di fakultas lain itu ya sama halnya seperti kita mengambil mata kuliah di prodi kita sendiri gitu. Sehingga tidak ada masalah tentang kehadiran kita, karena kita otomatis juga akan terekam di DHMD di mata kuliah tersebut ya walaupun lintas fakultas. Kemudian untuk nilainya pun ya diinput secara sistem, ditransfer otomatis masuk walaupun yang menginputkannya adalah, eee, dosen atau fakultas, lain gitu, yang menjadi host-nya itu. Makanya mungkin apakah di kita juga bisa seperti atau tidak, ya ini menjadi masukan untuk teman-teman di tim pengembangan sistem tentunya, seperti itu. Apalagi ya kemarin, oh iya satu lagi tadi mungkin saya lupa tadi, di awal tidak menyampaikan. Untuk mata kuliah lintas prodi ini masih bisa ditawarkan dan diambil, pada saat PKRS gitu ya, sehingga, eee, akang teteh yang memang saat ini ingin menawarkan tapi masih bingung dengan teknisnya mungkin bisa, eee, mencoba menawarkan dan juga menerima penawaran di sistem ya seperti yang tadi sempat saya coba, demonstrasikan gitu. Terakhir mungkin saya akan men-share sedikit, eee, panduan juknis, penawaran KM ya di SIAT Akademik yang memang sudah dibuat oleh Pak David, dan tim. Ini mungkin Kang Teteh nanti bisa, eee, mempelajarinya sendiri karena sebetulnya itu adalah panduan jurnis dari apa yang sudah saya lakukan tadi. Nah ini Kang Teteh, untuk petunjuk teknis ya penawaran mata kuliah program kampus merdeka antar program studi di lingkungan Unpad yang sudah disusun oleh, Pak David dan tim, ini sudah ada sih di sini sebetulnya tahapan-tahapannya cukup lengkap gitu ya. Tapi mungkin yang ingin kita tahu adalah, eee, tampilan di penawaran kepada mahasiswa ya, di portal studi mereka tawarannya seperti apa sih? Sebetulnya itu ada di bagian akhir. Nah, di bagian akhir itu ada ini, contohnya di Fakultas Geologi ini adalah tampilan penawaran KRS di portal studi mahasiswa. Jadi, akan muncul seperti ini kalau sudah ditawarkan oleh prodi host, kemudian oleh prodi guest-nya, oleh kita, kita klik, tawarkan kepada mahasiswa seperti tadi, itu akan muncul mata kuliah semester sebelumnya itu akan muncul 4 penawaran, ini biasa ya, untuk teman-teman yang mengulang misalnya. Kemudian mata kuliah semester sekarang itu ada 28 penawaran, ini yang penawaran internal. Kemudian mata kuliah semester depan 9 penawaran, ini untuk yang mata kuliah yang bisa diambil ke atas oleh mahasiswa yang masih memiliki keluangan sisa SKS. Kemudian ini yang terakhir nih, mata kuliah kampus merdeka ada 24 penawaran. Jadi ini adalah jumlah mata kuliah dari prodi lain yang ditawarkan oleh program, eee, studi, eee, mahasiswa
ini ya, mahasiswa ini itu maksudnya, eee, ya kepada mahasiswanya. Jadi ada dari, ekonomi dan bisnis, dari bisnis internasional misalnya ini, kemudian ada ilmu sosial dan ilmu politik, administrasi bisnis, kemudian ada dari ekonomi bisnis juga, design thinking dan seterusnya. Nah, ini bisa diklik oleh mahasiswa. Nah, untuk yang penuh adalah yang memang kuotanya sudah terpenuhi dan kita tidak bisa mengklik lagi, seperti itu. Nah, Kang Teteh sekalian ya, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, eee, rekaman yang, dibuat ini bisa sedikit membantu ya, Kang Teteh sekalian, pada saat menawarkan mata kuliah ini ke, luar maupun menerima penawaran dari luar gitu. Memang sistemnya sih masih terus dikembangkan, tetapi, insya Allah sih kalau saya lihat Pak David dan Bu Asti, juga Bu Ane dan tim Dirdik itu sangat support sekali sih ya kalau kita ada, masalah teknis, yang kira-kira tidak bisa diselesaikan di fakultas, ya kita bisa menghubungi mereka untuk meminta solusi atau, membantu menjelaskan apa yang harus kita lakukan ya. Mudah-mudahan nanti ke depan sistemnya bisa, eee, lebih baik lagi sehingga pengambilan mata kuliah lintas prodi ini bisa berjalan dengan baik. Karena kalau dari, sisi mahasiswa ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan ya, karena saya juga kalau jadi mahasiswa senang gitu. Misalnya dulu, kalau waktu di Jepang itu saya pernah, kuliahnya di fakultas, sastra dulu di Jepang itu, tapi saya bisa mengambil mata kuliah di, fakultas, eee, teknik informatika waktu itu, terkait dengan apa ya, saya lupa lagi gitu. Jadi seneng kuliahnya bareng-bareng sama teman-teman dari, eee, anak-anak IT gitu ya, tapi bisa punya gambaran sedikit walaupun, eee, tidak bisa menangkap sepenuhnya apa yang disampaikan karena mungkin saya kurang pengetahuan dasar terkait dengan mata kuliah tersebut, tapi ya jadi pengalaman yang menyenangkan dan, jadi menambah pengetahuan juga, di luar kompetensi utama yang memang saya pelajari di fakultas sastra gitu. Itu saja Akang Teteh, eee, Bapak Ibu sekalian, jadi mudah-mudahan bermanfaat, eee, tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan kita bisa ngopi-ngopi santai lagi ya, gitu, sambil bertukar cerita nih. Baik, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, perkataan atau agak kurang jelas gitu ya, masih sedikit mengantuk. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.